Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Iza Adkia dari Prodi Bisnis Digital 2B. Di sini saya akan memaparkan artikel dari matkul Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam yang berjudul Aktivitas Ekonomi pada Masa Rasulullah. Ekonomi Islam adalah salah satu aspek penting dalam ajaran Islam yang telah diterapkan sejak masa Rasulullah. Pada masa itu, masyarakat Arab sangat bergantung pada perdagangan sebagai sumber utama perekonomian. Kota Mekah menjadi pusat perdagangan yang ramai, khususnya karena keberadaan Ka'bah sebagai tempat ziarah, sehingga banyak orang dari berbagai wilayah datang dan melakukan transaksi dagang di sana. Namun, sistem ekonomi yang berlaku pada saat itu dipenuhi oleh praktik riba, monopoli, penipuan, dan ketimpangan sosial yang tinggi. Kaum Quraisy yang merupakan suku Rasulullah sendiri menguasai sebagian besar jalur perdagangan. Rasulullah diutus tidak hanya untuk memperbaiki akhlak umat manusia, tetapi juga untuk memperbaiki sistem sosial, termasuk sistem ekonomi yang tidak adil. Beliau memperkenalkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga untuk menjunjung tinggi keadilan, kesejahteraan sosial, transparansi, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Ekonomi Islam bukan sekedar transaksi dagang, tetapi bagian dari ibadah yang berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Sistem ekonomi yang diperkenalkan Rasulullah berlandaskan pada syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam praktiknya, Rasulullah membangun sistem keuangan negara yang transparan dengan instrumen utama yaitu zakat, jizyah, dan khums. Zakat bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga instrumen distribusi kekayaan, agar tidak terjadi penumpukan harta hanya di kalangan tertentu. Dengan zakat, kebutuhan masyarakat yang kurang mampu dapat dipenuhi dan ketimpangan ekonomi dapat ditekan. Selain zakat, terdapat jizyah, yaitu pajak yang diberikan oleh warga non-muslim yang tinggal dalam wilayah negara Islam sebagai imbalan atas perlindungan negara dan pelayanan sosial yang mereka terima. Pajak ini bukan untuk penindasan, tetapi sebagai bentuk kontribusi terhadap stabilitas dan kesejahteraan bersama. Kemudian ada khums, yaitu pajak besar 20% dari harta rampasan perang atau keuntungan tertentu yang digunakan untuk ketimpangan umum seperti pembangunan, pertahanan, dan kesejahteraan masyarakat. Rasulullah juga membangun lembaga keuangan negara bernama Baitul Mal sebagai tempat pengumpulan dan distribusi harta umat. Semua pemasukan negara, baik dari zakat, jizyah, khums, maupun sumber lain, dikelola secara transparan dan adil. Rasulullah mengawasi langsung pasar untuk memastikan tidak ada praktik curang, penipuan, atau monopoli. Prinsip pasar dalam Islam adalah sehat, adil, dan terbuka tanpa adanya manipulasi harga atau eksploitasi dari segelintir orang. Rasulullah sendiri adalah teladan utama dalam dunia bisnis. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi, reputasinya sebagai pedagang yang jujur, amanah, dan profesional telah dikenal luas di kalangan masyarakat Arab. Beliau mendapat julukan Al-Amin, yang artinya orang yang paling dapat dipercaya. Rasulullah memulai karirnya dalam dunia perdagangan sejak usia muda, mengikuti perjalanan dagang bersama pamannya ke wilayah Syam, Yordania, Palestina, bahkan ke Yaman. Dalam setiap transaksi, Rasulullah selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang hari ini menjadi dasar etika bisnis Islam, seperti sidik, yaitu jujur, tidak pernah menipu atau melebih-lebihkan produk. Yang kedua, amanah, atau dapat dipercaya, selalu menjaga kepercayaan pelanggan dan mitra usaha. Yang ketiga, fatonah, atau cerdas, memiliki pengetahuan luas tentang produk dan kebutuhan konsumen. Yang keempat, tablik, atau komunikatif, menjelaskan produk secara terbuka, transparan, dan tidak menutup-nutupi kekurangan. Yang terakhir, berani mengambil keputusan baik dalam menghadapi risiko maupun dalam memperbaiki sistem pasar. Ketika umat Islam hijrah ke Madinah, Rasulullah tidak hanya membangun masjid dan aspek spiritual umat, tetapi
juga memperkuat perekonomian. Beliau mendirikan pasar Islam yang diawasi langsung, memastikan keadilan dan kelancaran transaksi. Rasulullah bahkan tidak menolak untuk menetapkan harga barang secara paksa, kecuali jika terjadi manipulasi atau monopoli, karena harga seharusnya ditentukan oleh kekuatan pasar yang wajar berdasarkan permintaan dan penawaran. Terdapat dua faktor utama yang mendorong Rasulullah aktif dalam dunia perdagangan, yaitu faktor geografis dan faktor ekonomi pribadi. Kedua faktor ini saling berkaitan dan memengaruhi perjalanan hidup beliau hingga menjadi pedagang sukses dan teladan umat hingga saat ini. Pertama, faktor geografis. Jazirah Arab memiliki letak yang sangat strategis dalam peta perdagangan dunia pada masa itu. Wilayah Arab berada di tengah jalur perdagangan penting yang menghubungkan wilayah-wilayah besar seperti Syam, Mesir, Yaman di selatan, hingga wilayah Afrika seperti Habasyah atau Ethiopia. Mekah sebagai kota kelahiran Rasulullah, meski tandus dan gersang, tidak memiliki hasil pertanian yang memadai, namun letaknya berada di jalur utama para pedagang yang melakukan perjalanan dagang ke utara dan selatan. Tidak hanya itu, Mekah juga menjadi pusat spiritual masyarakat Arab karena keberadaan Ka'bah. Setiap tahun, masyarakat Arab dari berbagai kabilah datang ke Mekah untuk berziarah, beribadah, dan pada saat yang sama melakukan aktivitas perdagangan. Pasar-pasar musiman selalu ramai, sehingga perputaran ekonomi di Mekah sangat aktif. Kondisi geografis inilah yang menyebabkan masyarakat Quraisy, termasuk Rasulullah, secara alami terjun ke dunia perdagangan sejak usia muda. Jalur perdagangan yang dilalui para pedagang Quraisy juga bukan jalur yang mudah. Mereka harus melintasi padang pasir yang panas, minim air, dan rawan perampokan. Namun, karena posisi Mekah yang dihormati sebagai kota suci dan karena kebijakan non-konflik Quraisy, para pedagang Mekah mendapatkan perlindungan khusus dalam perjalanan mereka. Inilah yang disebutkan dalam surat Quraisy ayat 1-4 bahwa Allah memberikan rasa aman kepada Quraisy dalam perjalanan musim dingin ke Yaman dan musim panas ke Syam, sehingga mereka bisa berdagang dengan lancar. Kedua, faktor ekonomi pribadi Rasulullah. Sejak kecil, Rasulullah telah mengalami banyak kesulitan hidup. Ayah beliau, Abdullah bin Abdul Muthalib, wafat sebelum Rasulullah lahir. Ibunya, Aminah, juga wafat saat beliau masih kecil, tepatnya usia 6 tahun. Setelah itu, beliau diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib, dan setelah kakeknya wafat, beliau diasuh oleh pamannya, Abu Thalib. Pamannya ini bukan orang yang kaya raya, tetapi memiliki tanggungan keluarga yang besar. Oleh karena itu, sejak kecil Rasulullah sudah terbiasa bekerja keras dan mandiri. Pada usia remaja, beliau mulai bekerja sebagai pengembala kambing milik orang-orang Mekah. Sebuah pekerjaan yang sederhana tetapi penuh pelajaran tentang kesabaran, tanggung jawab, dan ketelitian. Karena kondisi ekonomi keluarganya yang sederhana, Rasulullah sadar bahwa satu-satunya cara untuk meningkatkan taraf hidup adalah melalui kerja keras dan kejujuran dalam bisnis. Tidak heran, beliau kemudian mengikuti pamannya berdagang ke luar negeri. Perjalanan dagang pertama ke Syam adalah titik awal karir Rasulullah dalam dunia perdagangan. Reputasi kejujuran, amanah, dan kecerdasan Rasulullah dalam berdagang tersebar luas, sehingga beliau mendapat kepercayaan besar dari Khadijah binti Khuwailid, seorang pengusaha perempuan sukses di Mekah. Rasulullah dipercaya membawa barang dagangan Khadijah ke Syam dan hasilnya sangat luar biasa. Tidak hanya membawa keuntungan besar, tetapi juga membuktikan integritas dan profesionalitas beliau sebagai seorang pedagang. Dari proses panjang ini, Rasulullah mengajarkan kita bahwa faktor geografis memang memberikan peluang. Namun, faktor pribadi seperti ketekunan, integritas, dan kejujuran adalah kunci utama kesuksesan dalam dunia bisnis. Rasulullah tidak lahir dari keluarga pedagang besar, namun dengan etika, kerja keras, dan kejujuran, beliau mampu membangun karir bisnis yang luar biasa dan menjadi contoh terbaik hingga akhir zaman.
Sekian pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.